Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Ketemu lagi dengan saya Irfan Rahman Firdaus, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Talizah Kota Serang, Banten. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Lantas, apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah filosofi berpikir yang berfokus kepada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologi positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Sehingga inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif di sekolah. Inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tadi, maka perlu adanya kalimat prakarsa perubahan. Untuk membuat kalimat prakarsa perubahan, bisa menggunakan alat bantu ATAP yang merupakan akronim dari A, awal atau aset, yakni kekuatan atau aset atau modal atau potensi sekolah, murid, komunitas, yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian T, tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kemudian A, aksi, yakni kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Dan yang terakhir P, pembelajaran, yakni pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks dan diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi. Dari alat bantu ATAP tadi diperoleh hasil analisis sebagai berikut. Aset. Siswa memiliki kecenderungan untuk membentuk sirkel pertemanan dan selalu bersama-sama. Tantangan, siswa kurang menyadari bahwa kelompok pertemanan mereka bisa diarahkan untuk berkegiatan positif di sekolah dan memupuk perilaku gotong royong. Aksi, menjadikan kelompok-kelompok pertemanan siswa sebagai basis untuk beraktivitas di sekolah. Pembelajaran, siswa memanfaatkan kelompok pertemanan mereka untuk memupuk rasa gotong royong yang selama ini kurang terarahkan kepada hal yang positif. Dari hasil analisis menggunakan alat bantu ATAP tadi, maka diperoleh prakarsa perubahan berupa menguatkan perilaku bergotong royong dengan kegiatan berbasis kelompok. Dan agar dapat mewujudkan prakarsa perubahan, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan manajemen perubahan model Bagja.
Bagja sendiri adalah akronim dari alur tahapan yang dilalui. Tahap pertama, B. Buat pertanyaan. Dalam tahap ini adalah tahap merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang ingin dilakukan. Tahap kedua, A. Ambil pelajaran. Dalam tahap ini adalah tahap untuk mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta hal-hal positif apa yang dapat diambil pelajaran dari pengalaman positif tersebut. Tahap ketiga, G. Gali impian. Dalam tahap ini adalah tahap menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Tahap keempat, J. Jabarkan rencana. Tahap ini merupakan tahap merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dijabarkan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah tahap atur eksekusi. Dalam tahap ini adalah memutuskan langkah-langkah apa yang diambil, kemudian siapa yang bisa diajak untuk terlibat dalam kegiatan, dan bagaimana strategi serta aksi-aksi lain demi mewujudkan visi-visi perubahan. Berikut ini adalah kanvas Bagja yang telah saya susun. Prakasa perubahan, menguatkan perilaku bergotong royong dengan kegiatan berbasis kelompok. Buat pertanyaan yang saya buat. 1. Apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan perilaku bergotong royong murid? Pertanyaan kedua, pada kegiatan apa saja yang bisa diterapkan dengan basis kelompok? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. 1. Mengajak kepala sekolah dan guru bertukar pikiran terkait pentingnya perilaku bergotong royong. Yang kedua, membaca literatur tentang kegiatan yang bisa menguatkan perilaku bergotong royong. Dan yang ketiga, memetakan kegiatan sekolah yang dilakukan dengan basis kelompok. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah, siapakah murid yang gemar bergotong royong dengan teman-temannya? Kegiatan apa saja yang paling bisa menguatkan perilaku bergotong royong antar murid? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam kegiatan yang dapat menguatkan perilaku gotong royong? Dan kemampuan apa yang sudah saya miliki untuk membantu memberi penguatan perilaku gotong royong murid? Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan. 1. Mencari contoh nyata kelompok murid yang sudah bagus dalam perilaku bergotong royong. Yang kedua, wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, serta orang tua tentang perilaku gotong royong murid baik di sekolah maupun di rumah. Tahap selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat, apa saja manfaat yang dapat dihasilkan dengan perilaku bergotong royong yang dilakukan murid-murid secara kontinu? Tindakan yang dilakukan, membiasakan perilaku saling tolong-menolong antar guru, guru dengan murid, dan sesama murid. Yang kedua, membuat dokumentasi hal baik yang didapat siswa dengan menerapkan perilaku gotong royong dan membagikan hasilnya kepada warga sekolah melalui media cetak maupun media sosial. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk menguatkan perilaku bergotong royong murid? Apa langkah terobosan untuk memberikan penguatan perilaku bergotong royong murid? Bagaimana cara mengukur keberhasilan penguatan perilaku bergotong royong di sekolah? Dan bagaimana upaya untuk mempertahankan perilaku bergotong royong? Tindakan yang dilakukan. 1. Membentuk kelompok murid berdasarkan kedekatan minat, bakat, atau hobi, atau karakter
saya buat, siapa saja yang bisa membantu saya dalam memberikan penguatan perilaku bergotong royong murid dan melakukan evaluasi keberhasilan program. Tindakannya adalah membuat tim pelaksana kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah, menunjuk guru sebagai pembina kelompok murid yang berperan juga sebagai motivator dalam mengarahkan kelompok murid untuk mencapai hasil-hasil belajar. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Jadilah guru yang memiliki visi kuat sehingga dapat memberikan kontribusi perubahan.